dan tim dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, juga teman-teman anggota tim yang saya hormati Ibu Sekma, Pak Kabid 3, Pak Kabid 1, teman-teman Kesubag, satu-satunya Kesubag, kemudian fungsional yang disetarakan, terutama pelaksana sikap kita semua yang saya hormati dan terima kasih. Puji Tuhan kita bisa kumpul di sini. Memang suasana agak tadi kita ikuti rilis BMKG, memang ada perubahan-perubahan yang memang membuat matahari cukup terik. Karena itu ya selalu bawa air kemana-mana supaya jangan koordinasi, kemudian kita pintar menyesuaikan diri dengan suhu yang sangat panas. Kehadiran teman-teman dari BKD akan menyampaikan hasil uji kompetensi yang teman-teman sudah ikuti. Nanti kita akan ikuti pemaparannya seperti apa. Mudah-mudahan dari hasil uji kompetensi ini kita bisa, kalau saya menganggap ini sebagai potret diri kita masing-masing. Apakah potret diri kita ini dengan tipe ideal seorang ASN berdekatan atau deviasi cukup jauh, atau searah tapi masih jauh, atau seperti apa, itu nanti kita lihat. Dan saya kira tidak ada yang dikerjakan untuk sia-sia, semuanya tentu untuk pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil, termasuk kita di BPBD. Kesempatan selanjutnya saya silakan kepada Pak Hans dan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Kepala Badan. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam tangguh. Tangguh. Oke, baik. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan untuk menerima kami, tim penilai kompetensi dari Assessment Center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Bapak Kepala BPBD Provinsi NTT, Bapak Ibu pejabat struktural, pejabat fungsional, serta semua pelaksana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Senang sekali kami hari ini bisa hadir di tempat ini. Selain untuk mempresentasikan, juga kami bisa datang mengunjungi kantor BPBD Provinsi NTT. Kegiatan penilaian kompetensi yang sudah kita lakukan itu di bulan April sudah berjalan dengan baik. Kemudian hasilnya sudah kami olah dan hari ini akan kami presentasikan. Dalam pelaksanaan penilaian kompetensi, asesor itu tugasnya memotret asesi. Prinsip yang kami gunakan di sini adalah prinsip assessment center, yaitu multi asesor dan multi simulasi. Metode yang kami gunakan itu metode sederhana. Kami menggunakan wawancara kompetensi, ada psikotes dan analisis kasus, lalu dilaksanakan berbasis CAT. Kemudian untuk menilainya, kami menggunakan perhitungan yang disesuaikan dengan regulasi, yaitu Job Performance Match, di mana kami membandingkan antara capaian yang diraih oleh peserta dengan standar yang ditetapkan, kemudian dibuat dalam bentuk persentase. Ini rata-rata capaian Job Performance Match dan gap kompetensi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kompetensi yang paling rendah itu kompetensi kerjasama. Yang kami kasih merah adalah kompetensi yang nilainya paling rendah. Kerjasama, inisiatif, adaptasi terhadap perubahan, keuletan, dan interaksi sosial. Itu nilainya di bawah 78. Artinya bahwa itu kurang optimal. Kemudian berorientasi pada pelayanan, berpikir analitis, dan integritas. Integritas di sini dalam hal ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan.
Ya, berikutnya kita akan masuk ke sesi psikotes. Untuk sesi ini akan dijelaskan oleh psikolog kami, Bapak Stephen Turron. Kami persilahkan. Yang hormat Bapak Kepala Badan, Bapak Ibu pejabat administrator, selamat siang untuk kita semua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tes psikologi yang sudah Bapak Ibu ikuti pada simulasi kemarin. Dalam tes psikologi kali ini, seharusnya aspek yang biasanya diukur dari seorang individu adalah aspek intelijensi, sikap kerja, dan kepribadian. Pelaksanaan tes psikotes kali ini, kita hanya mengambil aspek kepribadian, sikap kerja, dan kepemimpinan. Tentunya ini 3 aspek yang kami anggap sangat penting dimiliki oleh setiap ASN. Untuk mendapati gambaran terkait 3 aspek ini, kami menggunakan 2 alat tes yang sudah Bapak Ibu ikuti, yaitu 16 PF dan HP Post-it. Nah, 16 PF ini adalah tes psikologi proyeksi yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui karakter atau bawaan dari individu atau ASN yang mengikuti tes. Kami ada mengambil 13 aspek. Aspek besar dari 3 aspek tersebut dibagi menjadi 13 aspek. Yang pertama terkait dengan sikap kerja. Sikap kerja di sini dia terdiri dari sistematika kerja dan ketekunan kerja. Bapak Ibu bisa lihat definisinya. Sistematika kerja itu terkait dengan keteraturan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua adalah ketekunan kerja, tingkat keseriusan dan fokus dalam menyelesaikan suatu pekerjaan hingga selesai. Yang Bapak Ibu amati sebelah sini ada nilai. Nilai ini adalah secara umum. Dari 37 peserta yang mengikuti tes tersebut, ini sudah digabungkan secara umum pada angka 68. Itu dikategorikan dengan C+. C plus 68. Yang berikut adalah ketekunan kerja. Ketekunan kerja ini juga nilainya 67, masih dalam kategori C+. Selanjutnya adalah motivasi memimpin. Ini adalah kepemimpinan. Ini terkait dengan kepemimpinan. Di sini ada motivasi memimpin, pengambilan keputusan, pengendalian orang lain, dan ketegasan. Di sini ada satu aspek ketegasan dari kepemimpinannya yang dikasih warna merah. Artinya bahwa nilai secara keseluruhan itu masih di angka 57, dia belum mencapai 60. Dalam kategori penilaian psikotes ini masih dikategorikan dengan C-. Terus ada aspek kepribadian, ada penyesuaian diri, kepercayaan diri, ketaatan, stabilitas emosi, daya tahan stres, motivasi berprestasi, inisiatif diri. Mungkin untuk penilaian psikotes sendiri, dia mulai dari kurang sekali, kurang, cukup, baik, dan baik sekali. Jadi ini capaian Bapak Ibu secara keseluruhan terkait dengan beberapa tes 13 aspek tersebut. Semuanya masih di kategori cukup. Entah itu ada yang C+, cukup, maupun ada yang minus. Untuk laporan psikotes secara umum, sekian dari saya kembalikan kepada Bapak Administrator. Selamat siang. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk pelaksanaan penilaian kompetensi ini, hasilnya itu masa berlakunya selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian yang terakhir, hasil penilaian kompetensi ini kami lakukan seprofesional mungkin dengan unsur objektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan instrumen yang terukur. Sebenarnya hasil ini dapat digunakan untuk penataan dan pengembangan SDM yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi NTT. Profil kompetensi setiap individu kami sajikan secara lengkap dan detail dalam laporan tersendiri. Baik, itu saja laporan yang presentasi kami hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi ASN, khususnya pejabat fungsional tertentu dan pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT. Kiranya demikian dan kita
sore hari ini bisa mendapat perhatian kita untuk pengembangan diri selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam tangguh. Tangguh.